Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Ekonomi Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Zuhairan Yunmi Yunan. Di sini ada saya Arsyad Sudrajat dengan NIM 083. Saya Ratna Landari dengan NIM 129. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai kebijakan anti korupsi sektoral. Langsung saja kita ke materinya. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari. Korupsi masih menjadi salah satu persoalan paling akut dalam sistem tata kelola pemerintah Indonesia. Bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan juga penyakit ekonomi yang menggerogoti efisiensi anggaran, kepercayaan publik, dan kualitas pembangunan nasional. Berdasarkan Corruption Perception Index atau CPA tahun 2024, Indonesia menempati peringkat ke-99 dari 180 negara dengan skor hanya 37 dari 100. Ini memang sedikit lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, tapi masih jauh untuk mencerminkan perbaikan mendasar. Sektor yang paling banyak tersandung kasus korupsi adalah pemerintah daerah dan pengadaan barang dan jasa. Dua sektor ini sangat strategis karena langsung bersentuhan dengan kebutuhan publik dan alokasi anggaran negara. Menurut laporan Bank Dunia, korupsi dalam sektor pengadaan dan infrastruktur bisa menyebabkan pemborosan hingga 30% dari total nilai proyek. Artinya, jika suatu proyek senilai 1 triliun rupiah, maka potensi kerugian bisa mencapai 300 miliar hanya karena inefisiensi, markup, dan pungutan liar yang melekat dalam proses tersebut. Maka, wajar bila kebijakan anti korupsi sektoral menjadi perhatian umum karena pendekatan satu kebijakan untuk semua sektor atau one size fits all terbukti tidak efektif. Pada slide ini, masing-masing sektor memiliki celah regulasi dan modus yang unik. Karena itu, pendekatan sektoral menjadi kebutuhan mutlak. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengadopsi pendekatan ini melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Startnas PK. Program ini melibatkan kolaborasi antara KPK, Bappenas, dan Kementerian PNRB untuk memperkuat tata kelola sektor-sektor prioritas seperti perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik. Selain kolaborasi institusional, salah satu instrumen penting dalam pendekatan ini adalah digitalisasi. Penerapan e-government dan sistem digital telah terbukti mampu mengurangi ruang interaksi langsung antara masyarakat dan aparat birokrasi. Semakin sedikit interaksi tatap muka, semakin kecil peluang terjadinya transaksi koruptif. Menurut World Bank, digitalisasi dalam sistem birokrasi dapat menurunkan potensi korupsi hingga 20%. Namun sayangnya, kita masih menghadapi kenyataan bahwa banyak instansi pemerintah belum sepenuhnya mengintegrasikan layanan digital secara menyeluruh. Selanjutnya ada kebijakan nasional dan internasional terkait anti korupsi sektoral. Nah, Indonesia sendiri memiliki landasan hukum yang mengatur tentang anti korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan yang kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, Indonesia juga memiliki strategi nasional atau Stranas PK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dengan implementasinya atau aksi nyatanya pada aksi PK dengan 3 fokus utama, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum, dan reformasi birokrasi. Selanjutnya, Indonesia dalam komitmen internasional sendiri, Indonesia ini tergabung dalam anggota United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC, dengan fokusnya pada integritas publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Nah, menurut Ross Ackerman, pencegahan dan penindakan harus seimbang dan melibatkan seluruh aktor pemerintah. Selain itu, Indonesia juga tergabung dalam forum-forum internasional seperti G20 Anti-Corruption Working Group atau ACWG dan Open Government Partnership atau OGP. Nah, selanjutnya ada peran regulasi dan lembaga pengawas. Nah, setiap sektor spesifik ini memiliki regulasi dan lembaga pengawas yang juga spesifik. Yang pertama ada sumber daya alam, yaitu diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga KPK. Dengan tugasnya itu pengawasan dan perizinan. Lalu ada pendidikan, yaitu diawasi oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud dengan tugasnya adalah pengawasan anggaran dan program pendidikan.
Nah, dari tabel ini kita bisa lihat dari setiap sektor ini memiliki lembaga pengawas dan tantangannya. Di mana yang pertama ini sumber daya alam, itu tantangannya ada di perizinan gelap dan konflik kepentingan. Dan pendidikan ini ada di transparansi anggaran BOS. Selanjutnya untuk kesehatan sendiri ada di penggelapan obat dan markup alat kesehatan. Selanjutnya ada lembaga pengawas yang penting. Nah, untuk lembaga pengawas itu dapat kuat, maka harus ada lembaga pengawas yang internal atau bisa disebut ada inspektorat, lalu eksternal itu mencakup BPK, KPK, dan Ombudsman. Nah, lembaga-lembaga ini berperan penting dalam memutus rantai korupsi sektoral. Menurut Stephenhurst dan Bellizo, efektivitas lembaga-lembaga ini sangat ditentukan oleh independensi sumber daya dan dukungan politik yang memadai. Selanjutnya ada implementasi teknologi untuk cegah korupsi. Nah, di sini teknologi ini sebagai instrumen pencegahan korupsi gitu. Yang pertama ada e-procurement atau pengadaan secara digital melalui LPSE, layanan pengadaan secara elektronik. Bisa dilihat di skema e-procurement ini, dia tidak melalui orang ketemu orang ya, atau secara fisik ketemu, tapi melalui online atau elektronik gitu, yang nantinya dapat membantu pencegahan korupsi gitu. Yang kedua ada SIKD atau Sistem Informasi Keuangan Daerah. Nah, yang ketiga ada OSS atau Online Single Submission dengan integrasi perizinan usaha secara nasional gitu. Nah, efek teknologi ini sendiri bagi pencegahan korupsi menurut World Bank dapat mengurangi interaksi langsung sehingga tekanan potensi suap dan gratifikasi ini bisa tidak ada gitu atau berkurang lah. Nah, selanjutnya ada transparansi dan juga efisiensi meningkat gitu. Contohnya apa? Contoh nyatanya itu dengan e-katalog di mana tekanan markup dan harga obat ini dan juga alat kesehatan melalui sistem katalog elektronik gitu. Sekarang kita masuk ke inti paling krusial, tantangan implementasi kebijakan anti korupsi sektoral. Tantangan pertama adalah hambatan struktur dan kelembagaan. Banyak lembaga penegak hukum tidak saling terhubung secara efektif. Ego sektoral masih dominan. Koordinasi antara KPK, Polri, dan Kejaksaan seringkali tidak berjalan sinkron. Ditambah lagi lemahnya sistem pengawasan internal di masing-masing lembaga. Regulasi yang tumpang tindih dan multitafsir memperumit proses penindakan. Pada data perbandingan persentase kinerja KPK 2019 ke 2023 dalam dimensi independensi dan status mengalami penurunan paling drastis, sehingga menempatkan KPK dalam kondisi buruk. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memang masih menyebutkan KPK sebagai lembaga negara independen di bawah rumpunan kekuasaan eksekutif. Namun, klaim independen tersebut tidak banyak berarti. Independensi kelembagaan KPK berada di ambang kehancuran ketika seluruh aspek yang mestinya dipastikan tanpa campur tangan cabang-cabang kekuasaan justru dikooptasi masuk ke ranah eksekutif, mulai dari model kelembagaan, konsep kepegawaian, intervensi aparat penegak hukum lain dalam lingkup penindakan, hingga tindakan individu komisioner KPK. Tantangan kedua datang dari resistensi aktor politik dan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwa pelaku korupsi adalah mereka yang punya kuasa, baik kuasa politik maupun kuasa finansial. Intervensi terhadap proses penegak hukum terjadi secara langsung maupun terselubung. Revisi Undang-Undang KPK pada 2019 menjadi momen penting. Revisi ini bukan memperkuat, tapi justru memperlemah independensi lembaga. Berdasarkan data tren kondisi pemberantasan korupsi menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tampak semakin buruk. Persepsi negatif menjadi dominan, sementara penilaian positif stagnan. Selain itu, pengusaha besar pun tidak jarang menggunakan jalur lobby hingga suap untuk menghindari proses hukum. Sehingga dampaknya sangat terasa, proses hukum menjadi lamban, pengawasan lemah, budaya korupsi makin mengakar. Tantangan ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Kita seringkali menuntut penegakan hukum yang cepat dan presisi, tetapi lupa bahwa di balik itu ada kebutuhan besar akan SDM yang kompeten dan sistem yang modern. Banyak lembaga kekurangan penyidik yang benar-benar menguasai teknik audit forensik atau digital offense. Dan terakhir, tantangan yang tidak kalah penting adalah soal budaya dan etika. Budaya permisif terhadap korupsi masih kuat di masyarakat. Data survei Global Corruption Barometer tahun 2013 yang diluncurkan oleh TI menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih saja terbiasa memberikan uang pelicin untuk mendapatkan akses layanan publik.
Sekitar 71% dari 1.000 warga mengaku membayar sejumlah uang untuk mempercepat proses layanan pemerintah. Angka itu menunjukkan betapa rusaknya mental sebagian besar masyarakat yang turut ambil bagian dalam melemahkan integritas para pegawai di sektor layanan publik. Ini menjadi bukti bahwa korupsi bukan hanya masalah sistem, tapi juga mentalitas kolektif tanpa kesadaran etis yang tertanam sejak dini, baik di lingkungan birokrasi maupun masyarakat. Pendidikan karakter, internalisasi nilai-nilai kejujuran, akuntabilitas, dan integritas harus menjadi bagian dari reformasi jangka panjang. Selanjutnya, tantangan koordinasi antar lembaga. Nah, salah satu hambatan utama dalam pemberantasan korupsi sektoral adalah lemahnya koordinasi. Tanpa sinergi antar lembaga seperti KPK, Kemenq, BPK, dan instansi daerah, proses deteksi dan respons terhadap korupsi jadi lambat. Nah, ini bukan hanya masalah teknis, tapi juga menyangkut ekosistem tata kelola belum terintegrasi. Nah, selanjutnya, mengapa koordinasi antar lembaga lemah? Yang pertama ini ada banyak lembaga anti korupsi dan pengawas sektoral bekerja sendiri-sendiri. Yang kedua, adanya tumpang tindih kewenangan dan lambatnya berbagai data antar instansi. Contohnya, yaitu LKPP, APIP, dan Inspektorat Daerah sering tidak sinkron dalam pengadaan barang dan jasa. Menurut laporan hasil evaluasi 2 tahun kinerja KPK, adanya hambatan oleh kekosongan hukum dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga koordinasi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan juga Kejaksaan. Selanjutnya, solusi membangun sistem terpadu. Nah, untuk membangun ekosistem anti korupsi yang terintegrasi, perlu sistem informasi lintas lembaga yang saling terhubung dan berbagai data. Contohnya platform digital anti korupsi dan Satgas Stranas PK sebagai pusat koordinasi. Selanjutnya, negara seperti Estonia dan Georgia berhasil menurunkan korupsi lewat sistem koordinasi nasional yang berbasis digital. Dari grafis Corruption Perception Index atau CPI, Estonia ini berada di peringkat 13 dari 180 negara. Dan Indonesia berada di 99 dari 180 negara. Ini berarti bahwa Indonesia ini banyak sistem koordinasi untuk pemberantasan korupsi yang masih kurang terintegrasi atau terpadu. Nah, mengapa platform terpadu itu penting? Yang pertama, tanpa sistem yang terintegrasi, kebijakan sektoral cenderung jalan sendiri-sendiri dan tidak saling mendukung. Kedua, negara seperti Estonia dan Georgia sukses menekan korupsi lewat integrasi data antar lembaga dan evaluasi rutin. Yang ketiga, Indonesia sudah punya fondasi lewat Stranas PK. Tantangannya adalah memastikan pelaksanaannya konsisten dan merata di semua sektor. Namun, dalam infografis di bawah, 4 aksi Stranas PK ini dari 2023 hingga 2024 baru capai tertinggi itu di 49,20%, di mana itu masih jauh untuk mencapai 100%. Selanjutnya ada teknologi dan budaya anti korupsi. Nah, transformasi digital, budaya anti korupsi sebagai pilar jangka panjang untuk kita memberantas korupsi. Nah, poin-poin utamanya adalah teknologi digital. Teknologi digital ini dapat mendorong transparansi dan efisiensi dalam kegiatan pemberantasan korupsi. Nah, e-budgeting, e-procurement, dan e-audit perlu diperluas hingga level-level daerah agar memperkuat infrastruktur e-teknologi untuk memberantas korupsi gitu. Nah, selanjutnya butuh pelatihan SDM dan infrastruktur digital yang dapat menopang proses kegiatan pemberantasan korupsi tersebut. Nah, budaya anti korupsi ini dapat dilakukan dengan cara menanamkan nilai sosial dan integritas kolektif mengenai bahayanya korupsi. Pendidikan anti korupsi KPK ini belum efektif karena ada temuan dari KPK dan LIPI 2018 bahwa 56% mahasiswa bahwa anggap korupsi itu dapat dimaklumi atau mereka bersifat permisif terhadap korupsi. Maka dari itu peran tokoh agama, media, keluarga, dan komunitas penting untuk mengubah norma ini gitu, mendorong perubahan terhadap norma permisif korupsi. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan anti korupsi sektoral masih menjadi langkah penting dalam menghadapi kompleksitas korupsi di Indonesia. Setiap sektor memiliki tantangan unik sehingga butuh pendekatan yang lebih spesifik dan kontekstual. Meski pemerintah telah mendorong digitalisasi dan kolaborasi lintas lembaga, implementasinya masih terkendala oleh lemahnya koordinasi, intervensi politik, keterbatasan SDM, serta budaya permisif terhadap korupsi. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada reformasi kelembagaan, penguatan integritas, serta keterlibatan aktif masyarakat dan sektor swasta dalam membangun tata kelola yang bersih dan berkelanjutan. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar.